Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan. Pada pertemuan minggu ini, kita melanjutkan pembahasan modul 1 dengan topik Sumber Daya Hayati Perairan. Minggu ini kita membahas 2 materi dari 3 materi pada modul ini, yaitu materi kedua, fungsi dan manfaat serta nilai sumber daya hayati, dan 3, ancaman terhadap sumber daya hayati. Langsung kita bahas. Pertama adalah materi kedua, fungsi, manfaat, dan nilai sumber daya hayati. Fungsi, manfaat, dan nilai sumber daya hayati kita akan bahas masing-masing terminologi dan pengertian dari ketiganya. Pertama, terkait dengan fungsi sumber daya hayati. Apa yang dimaksud dengan fungsi sumber daya hayati? Fungsi sumber daya hayati ini adalah peran yang diemban oleh struktur dan proses-proses sumber daya hayati beserta lingkungan fisiknya. Contoh, ekosistem terumbu karang ini menjalankan berbagai fungsi. Nah, keberadaan ekosistem terumbu karang di alam ini mengemban berbagai fungsi terkait dengan struktur dan proses-proses sumber daya terumbu karang tersebut beserta lingkungannya. Misalnya adalah fungsinya, salah satu fungsi dari terumbu karang ini adalah meredam energi gelombang. Jadi ekosistem terumbu karang ini mempunyai kemampuan untuk berfungsi meredam energi gelombang sehingga gelombang yang sampai ke pantai akan tereduksi atau berkurang energinya. Kemudian contoh yang kedua, ekosistem mangrove menjalankan berbagai fungsi. Salah satunya adalah berfungsi menyediakan habitat pembibitan bagi ikan. Sebagai tempat nursery ground ya, bagi ikan-ikan muda. Nah, berikutnya adalah terminologi tentang manfaat sumber daya hayati. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu sumber daya hayati. Keanekaragaman hayati yang dinilai bermanfaat nyata atau berpotensi bermanfaat bagi kemanusiaan itu disebut sumber daya hayati. Nah, apa manfaat sumber daya hayati? Manfaat sumber daya hayati adalah berupa jasa-jasa yang diberikan oleh fungsi yang diemban oleh sumber daya hayati tersebut. Jadi, sumber daya hayati mengemban fungsi yang memberikan manfaat ya, bagi kemanusiaan, bagi kesejahteraan manusia, itu dalam bentuk jasa ya, yang diberikan. Sebagai contoh, terumbu karang. Ya. Fungsi ekosistem terumbu karang sebagai peredam energi gelombang. Ya. Jadi fungsi dia sebagai peredam energi gelombang ini bermanfaat ya
akan bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi. Jadi fungsinya sebagai peredam energi gelombang ini bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi. Contoh yang berikutnya adalah fungsi ekosistem mangrove dalam menjalankan fungsinya sebagai habitat pembibitan ikan, ini bermanfaat untuk menyediakan bahan pangan. Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu fungsi dan juga aliran manfaatnya. Ya, ada fungsi dan kemudian mengalirkan jasa yang disebut manfaat. Nah, terakhir ini terkait dengan nilai sumber daya hayati. Nah, nilai sumber daya hayati adalah manfaat yang diperoleh manusia dari sumber daya hayati yang dapat dihitung besarannya. Jadi nilai itu sudah terkait dengan besaran sebagai kuantifikasi dari manfaat. Nah, nilai ini biasanya dihitung dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode yang disebut dengan metode valuasi ekonomi sumber daya. Nah, contoh. Nah, manfaat dari ekosistem terumbu karang untuk melindungi pantai dari abrasi ini mempunyai nilai sebesar dugaan nilai potensial akibat kerusakan pantai jika ekosistem terumbu karang tersebut hilang. Nah, bisa juga dianalogikan berapa kehilangan berapa nilai kerusakan dari pantai akibat hilangnya terumbu karang. Ini bisa juga dihitung dengan berapa kita harus membangun struktur pengamanan pantai untuk menanggulangi abrasi pantai. Segitulah analogi dari nilai manfaat ekosistem terumbu karang dalam melindungi pantai dari erosi. Nah, misalnya ini penelitian dari Wilkinson et al. Tahun 99. Nilai terumbu karang dekat pantai di Samudra Hindia bagi perlindungan pantai ini dihargakan sekitar 174 dolar Amerika per hektar per tahun. 174 juta dolar Amerika, 174 dolar Amerika Serikat per hektar per tahun. Ya, nilai terumbu karang untuk melindungi pantai. Nah, contoh berikutnya, manfaat dari ekosistem mangrove untuk menyediakan bahan pangan. Jadi manfaatnya tadi untuk menyediakan bahan pangan. Ini nilainya dapat dihitung berdasarkan harga ikan yang diperoleh dari ekosistem mangrove. Nah, berapa harga ikan di ekosistem mangrove? Nah, sebagai contoh misalnya di Thailand, ya, setelah dihitung, nilai ekosistem mangrove dalam memelihara perikanan, ya, ini mencapai 708 sampai 987 dolar Amerika Serikat per hektar. Ya, jadi cukup besar nilai ekosistem mangrove dalam memelihara perikanan. Sehingga kalau ekosistem mangrove rusak, 1 hektar misalnya rusak, nah ini bisa kehilangan
nilai dari perikanan sebesar ini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai sumber daya hayati? Penentuan nilai sumber daya hayati dapat menggunakan model konseptual, ini yang dicetuskan oleh Liquid et al. Tahun 2013, mengenai layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati bagi manusia. Nah, model ini adalah semacam kaskade ya, atau aliran yang menghubungkan ya, struktur dan proses biofisik dengan manfaat dan nilai yang akhirnya diperoleh manusia. Nah, kita ketahui bahwa sumber daya hayati perairan ya, ini merupakan bagian dari sistem alam yang terhubung dengan kesejahteraan manusia ya, sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi. Jadi ada sistem alam, ada sistem sosial ekonomi. Di sini di sistem alam ada sumber daya hayati, di sini ada kesejahteraan manusia. Ya, fungsi dari sumber daya hayati sebagai sistem alam, ya, dengan adanya struktur dan proses-proses biofisik, ini sumber daya hayati mengemban fungsi. Ya, mengemban fungsi. Fungsi dari sumber daya hayati sebagai sistem alam ini akan mengalirkan jasa, ya, mengalirkan jasa-jasa ke dalam sistem sosial ekonomi ya, berupa manfaat dan dapat dihitung nilainya. Ya, jadi kembali lagi, sumber daya hayati ini dia memiliki struktur dan proses biofisik. Struktur dan proses biofisik ini mempunyai fungsi. Kemudian fungsi ini dia akan mengalirkan jasa-jasa ke sistem sosial ekonomi bagi kesejahteraan manusia berupa manfaat. Dan manfaat ini dapat dihitung nilainya. Nah, besaran nilai sumber daya hayati dapat dihitung dengan nilai moneter, istilahnya dapat diuangkan, dapat dihitung dalam besaran uang. Nah, berikutnya yang ke B, kita akan membahas kategori nilai sumber daya hayati. Nah, berdasarkan kerangka kaskade aliran jasa keanekaragaman hayati yang kita bahas tadi, nilai sumber daya hayati perairan dapat dihitung baik secara moneter maupun non-moneter. Ada juga, bisa juga sumber daya hayati tidak bisa dihitung secara moneter, yang bahkan nilainya bisa melampaui nilai uang yang disebut nilai non-moneter. Nah, kategori nilai sumber daya hayati ini ada 6, yaitu pertama adalah nilai penggunaan langsung atau direct use value. Apa itu nilai penggunaan langsung dari sumber daya hayati? Yaitu nilai sumber daya hayati yang diperoleh secara langsung melalui pemanenan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari sumber daya hayati melalui pemanenan atau melalui eksploitasi ya, secara ekstraktif. Contoh, kita memanen bahan pangan di laut berupa ikan, rumput laut, dan lain-lain. Juga bisa memanen bahan baku industri farmasi dan kosmetik misalnya. Juga mengambil produk-produk ornamental seperti mutiara dan ikan hias.
bisa mengambil pasir, ya, pecahan karang, batu karang, cangkang moluska, dan mungkin juga kayu mangrove. Nah, nilai kegunaan atau penggunaan langsung dapat dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama, nilai kegunaan konsumtif. Ya, nilai kegunaan konsumtif ini yaitu apabila sumber daya hayati atau produk-produk sumber daya hayati yang dipanen di alam, yang dikonsumsi secara lokal, ya, yang dikonsumsi secara langsung, atau tidak dipasarkan atau tidak untuk diperdagangkan. Misalnya nelayan mengambil ikan, menangkap ikan untuk dikonsumsi langsung oleh keluarganya atau dibagikan kepada tetangganya, tapi tidak dijual atau diperdagangkan. Ini yang disebut dengan nilai kegunaan konsumtif. Yang kedua adalah nilai kegunaan produktif, yaitu sumber daya hayati atau produk-produk sumber daya hayati dipanen di alam, kemudian dijual di pasar untuk diperdagangkan. Misalnya nelayan menangkap ikan, ikannya dijual di pasar, hasilnya untuk membeli misalnya alat-alat yang produktif. Misalnya membeli pancing, membeli perahu, kapal. Artinya sumber daya hayati tersebut akan produktif nilainya. Ya. Tidak hanya untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, yang kedua, nilai penggunaan tidak langsung atau indirect use value. Nilai penggunaan tidak langsung yaitu jasa-jasa sumber daya hayati yang memberi keuntungan bagi kesejahteraan manusia tanpa memanen atau mengeksploitasinya. Atau ini disebut sebagai pemampatan yang bersifat non-ekstraktif. Kita bisa memperoleh nilai manfaat sebesar nilai sumber daya hayati tanpa harus memanen. Ya. Nah, nilai penggunaan tidak langsung ini meliputi misalnya nilai jasa fisik, ya, seperti misalnya untuk perlindungan pantai. Jadi kita mendapatkan nilai dari keberadaan terumbu karang untuk perlindungan pantai. Mitigasi bencana misalnya, ya, mangrove itu sangat bermanfaat untuk mencegah untuk memitigasi bencana tsunami. Juga perluasan daratan, ya, terumbu karang sebagai penghasil pasir putih, dan juga mencegah erosi pantai. Ini jasa fisik, ya, keberadaan fisiknya. Kemudian nilai jasa biotik di dalam ekosistem meliputi pemeliharaan habitat, ya, biodiversitas dan plasmanopa, ya, sumber daya genetik, memelihara kelentingan biologi, mengatur proses-proses dan fungsi sistem ekologi. Itu nilai jasa biotik di dalam ekosistem. Sumber daya hayati juga bernilai jasa biotik antar ekosistem. Misalnya mendukung migrasi biota. Ya, misalnya migrasi biota laut dari terumbu karang ke padang lamun atau ke mangrove, ya, dan sebaliknya. Juga pertukaran nutrien, memperkaya jaringan makanan, ya, dan lain-lain di perairan. Kemudian juga ada nilai jasa biokimia. Nah, jasa biokimia ini misalnya sebagai pengatur iklim, ya, fiksasi nitrogen, misalnya fitoplankton, ini berfungsi sebagai fiksasi nitrogen, pengendali kapasitas CO2 dan karbonat, ya. Kemudian asimilasi dan
penguraian limbah. Kemudian juga mempunyai nilai jasa informasi. Ya, jadi sumber daya hayati itu juga bisa digunakan sebagai indikator pencemaran atau informasi perubahan iklim. Sebagai contoh, terumbu karang beberapa tempat mengalami pemutihan, bleaching. Ya, ini sebagai informasi bahwa terjadi perubahan iklim. Kemudian nilai jasa sosial dan budaya. Inilah yang paling banyak dinikmati manusia dari sumber daya hayati secara tidak langsung. Misalnya melalui pendidikan dan ilmiah, rekreasi dan pariwisata, estetika dan sumber inspirasi artistik, keamanan mata pencaharian, menunjang budaya, agama, dan spiritual. Nah, yang ketiga, nilai pilihan. Nilai pilihan atau option value yaitu nilai yang dapat dilihat dari nilai sekarang terhadap potensi pemanfaatan masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita bisa mempunyai pilihan apakah sumber daya hayati itu kita akan manfaatkan sekarang dengan nilai tertentu, atau kita manfaatkan nanti ya 5 atau 10 tahun lagi dengan tentu dengan nilai potensi nilai yang lebih besar di masa depan. Ya, ini terkait option value. Kemudian ada nilai pilihan alternatif, ya, quasi option value, yaitu terkait dengan nilai pilihan di masa depan yang dapat diraih dengan adanya upaya pencegahan terhadap kehilangan yang tidak dapat pulih yang dilakukan pada saat ini. Ya, mirip dengan option value, ya kita bisa mempunyai pilihan apakah kita manfaatkan sumber daya hayati itu sekarang atau di masa depan, tapi ada tindakan bagaimana kita melakukan perlindungan atau pencegahan terhadap kerusakan dan kehilangannya pada saat ini. Yang kelima adalah nilai warisan atau bequest value, yaitu terkait dengan pelestarian warisan sumber daya hayati bagi generasi masa depan. Ini terkait dengan etik ya dalam pemanfaatan sumber daya hayati. Yang keenam, nilai eksistensi atau existence value. Nah, nilai ini disebut juga nilai intrinsik. Ya, nilai intrinsik inilah seringkali tidak dapat dihitung secara moneter, yang seringkali melampaui nilai moneternya. Ya, nilai eksistensi ini ya didasarkan kepada jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk melindungi suatu keanekaragaman hayati dari kepunahan atau kehancuran. Nah, dengan adanya nilai eksistensi ini, banyak orang-orang atau lembaga-lembaga itu bersedia mengeluarkan uang yang banyak untuk melindungi keberadaan suatu keanekaragaman hayati atau sumber daya hayati. Misalnya, orang rela mengeluarkan uang yang besar untuk melindungi gajah dari kepunahan. Orang rela mengeluarkan uang yang besar untuk melindungi harimau, misalnya harimau Jawa, misalnya harimau, supaya harimau tersebut tidak hilang. Begitu juga orang atau lembaga bersedia mengeluarkan uang yang besar untuk melindungi penyu agar penyu tidak punah. Itulah yang disebut contoh-contoh sebagai nilai eksistensi. Millennium Ecosystem Assessment ini telah mengelompokkan nilai ekosistem berdasarkan 4 kategori jasa atau layanan yang disediakan oleh suatu ekosistem.
Ya, jika dikaitkan dengan ekosistem pesisir dan laut, keempat jenis layanan tersebut yaitu jasa layanan penyediaan, jasa atau layanan penyediaan. Jadi ekosistem tersebut memberikan jasa untuk penyediaan produk atau barang berupa pangan, energi, air, bahan bangunan, obat-obatan, maupun dari sumber daya tidak pulih seperti mineral dasar laut, minyak dan gas, pasir, dan kerikil. Nah, ini terkait dengan jasa penyediaan. Berikutnya ada juga jasa pengaturan. Jadi ekosistem pesisir dan laut ini mempunyai jasa, ya, mengalirkan jasa seperti pengendalian banjir, pengaturan iklim, penyerapan karbon, ya, perlindungan bencana, pencegahan erosi pantai, dan penguraian limbah. Yang ketiga adalah jasa budaya. Jasa budaya ini berupa rekreasi, ya, jasa pariwisata, estetika, spiritual, pendidikan, penelitian, transportasi laut, dan juga sebagai ruang hidup. Dan yang keempat adalah jasa pendukung. Misalnya adalah pendukung siklus nutrisi atau siklus nutrien, ya, pendukung biodiversitas, dan fotosintesis yang mendukung 3 kategori di atas. Ya, jadi 3 kategori di atas. Nah, ini contoh nilai sumber daya hayati. Jadi perhitungan dari sejumlah ahli terhadap nilai sumber daya hayati. Misalnya nilai terumbu karang dekat pantai dalam memelihara perikanan di Filipina, ya, ini diperkirakan 15.000 sampai 45.000 dolar Amerika Serikat per hektar per tahun. Ini cukup besar nilai terumbu karang kalau dilihat dari perikanan. Kemudian nilai terumbu karang dekat pantai di Samudra India bagi perlindungan pantai ini dihargakan 174 dolar Amerika Serikat per hektar. Di Indonesia ini memperkirakan kehilangan antara 820 sampai 1 juta dolar Amerika Serikat per kilometer garis pantai karena pelindungan pantai yang menurun sebagai akibat dari kerusakan karang. Kemudian nilai pariwisata ekosistem terumbu karang ini mencapai 9,6 miliar ya, di suatu daerah per tahunnya. Kemudian nilai kapital hutan mangrove di Thailand untuk perlindungan badai ya, sebesar ini 8.966 sampai 10.821 dolar Amerika Serikat per hektar. Nilai ekosistem mangrove dalam mengendalikan erosi pantai di Thailand ini sebesar 3.679 dolar Amerika Serikat per hektar per tahun. Nilai ekosistem mangrove bagi perikanan di Thailand ya 708 sampai 987 dolar Amerika Serikat per hektar. Kemudian ini ada penelitian juga hilangnya 12.700 hektar lamun di Australia. Ini dikaitkan dengan hilangnya produksi perikanan sekitar 235.000 dolar Australia. Inilah beberapa contoh perhitungan nilai moneter dari sumber daya hayati perairan. Nah, materi ketiga kita membahas ancaman terhadap sumber daya hayati. Nah, ancaman terhadap sumber daya hayati ini bermula dari meningkatnya populasi manusia. Meningkatnya populasi manusia ini menyebabkan kebutuhan akan sumber daya hayati juga meningkat.
Kebutuhan sumber daya hayati yang meningkat ini menyebabkan tingkat eksploitasi sumber daya hayati juga meningkat. Di samping itu, aktivitas manusia baik dalam memanfaatkan sumber daya hayati maupun aktivitas lainnya juga menimbulkan ekses-ekses dan dampak terhadap sumber daya hayati, misalnya kerusakan lingkungan ya, atau ekses-ekses lainnya. Nah, ancaman terhadap sumber daya hayati oleh manusia ini meliputi ya, pertama perusakan habitat. Perusakan habitat ini contohnya adalah kerusakan terumbu karang oleh penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bahan beracun. Ya, kemudian contoh berikutnya kerusakan habitat ikan oleh penangkapan ikan dengan pukat harimau. Yang kedua adalah fragmentasi habitat. Ya, aktivitas manusia yang memecah habitat yang luas menjadi bagian-bagian kecil ini disebut dengan fragmentasi habitat. Efek dari fragmentasi habitat ini dikenal sebagai efek tepi, yaitu habitat menjadi berukuran lebih sempit, ya, sehingga mengurangi ruang jelajah atau ruang menyebar dan migrasi bagi biota atau hewan. Daerah tepi akan semakin luas dari habitat asli sehingga akses ancaman semakin meluas. Daerah inti atau pusat dari habitat ini semakin dekat ke tepi karena tadi difragmentasi. Kemudian habitat fragmen ini ada juga terisolasi dengan habitat lainnya, di mana spesies sulit bermigrasi atau menyeberang ke habitat fragmen lainnya. Dan juga ini akan menimbulkan efek terputusnya hubungan spesies dengan sumber makanan atau pasangan kawinnya. Ya, sebagai contoh, ya, pembangunan dam atau bendungan di sungai. Nah, ini akan memfragmentasi habitat ikan di sungai. Tentu akan sangat menyulitkan ikan-ikan itu bermigrasi dari hilir ke hulu atau sebaliknya. Ya, bagi ikan-ikan yang mempunyai sifat anadromus, ya, melawan arus, dan juga katadromus yang mengikuti arus. Nah, juga contoh misalnya pembuatan tambak di hutan mangrove, ya, yang memfragmentasi habitat mangrove. Yang ketiga adalah terkait gangguan habitat dan pencemaran. Jadi aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada struktur komunitas dalam habitat. Ya. Nah, pencemaran yang berbahaya ini misalnya adalah pencemaran B3 atau bahan berbahaya dan beracun, pencemaran bahan organik, pencemaran logam berat, dan juga sedimentasi dan pelumpuran. Ya. Nah, kemudian yang keempat, eksploitasi spesies berlebih, ya, atau disebut overfishing kalau di perikanan. Jadi penangkapan spesies tertentu melampaui kemampuan pulihnya, ini akan dapat menyebabkan populasi suatu spesies berkurang secara nyata. Juga akan peluang peremajaan stok juga semakin berkurang, sehingga stok akan semakin menyusut. Kemudian yang kelima, ancaman yang kelima terhadap sumber daya hayati adalah introduksi spesies eksotis. Jadi seringkali kita memasukkan spesies-spesies baru atau spesies-spesies di luar habitat aslinya atas nama kegiatan restocking. Ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan pelepasan atau memasukkan ikan dari luar ke suatu habitat, misalnya danau atau sungai yang tidak dilakukan karantina atau pengawasan dengan baik, ini dapat mengakibatkan terganggunya spesies asli karena kalah dalam persaingan. Ya, spesies eksotis atau spesies asing ini juga seringkali bersifat agresif. Spesies eksotis juga dapat menularkan penyakit.
Ya, kemudian spesies eksotis juga dapat mencemarkan genetik spesies asli apabila misalnya terjadi perkawinan dengan spesies asli. Oleh karena itu sangat penting penebaran ikan atau restocking ini melibatkan karantina dan memperhatikan sifat-sifat dari ikan yang dilepas dan juga ikan di habitat aslinya. Yang keenam adalah timbulnya berbagai penyakit. Ya, jadi penyakit yang timbul ini bisa akibat perubahan lingkungan, wabah, dan masuknya patogen ke perairan. Ini juga salah satu ancaman besar terhadap sumber daya hayati. Jadi demikian materi kuliah pada minggu ini. Kita akan perdalam pemahaman materi ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.